Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Belajar Desain Pattern dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode kedua, yang akan dibahas pada video kali ini adalah Factory Method Pattern ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya Factory Method Pattern ini? Nah, dia itu merupakan creational design pattern ya, kita sudah bahas di video sebelumnya. Dia menyediakan interface untuk pembuatan suatu objek gitu ya, di superclass ya. Tapi dia juga bisa punya subclass yang bisa membuat objek dengan alternatif tipe ya, dengan tipe alternatif. Maksudnya seperti apa? Kita lanjut dulu ke definisi selanjutnya. Ini definisi lebih sederhananya sih. Dia mendefine sebuah interface atau abstract class yang untuk pembuatan suatu objek, tapi dia membiarkan subclassnya juga menentukan kelas mana yang akan diinstansiasi gitu ya. Ini jadi definisi sederhananya. Factory method pattern ini juga dikenal sebagai virtual constructor. Jadi nama lainnya virtual constructor. Nah, kenapa factory gitu ya? Kenapa kita nggak langsung buat objeknya aja gitu ya? Seperti ini gitu ya. Seperti cat ini. Ini kan cara pembuatan objek di Kotlin kan seperti ini. Kenapa nggak langsung seperti ini aja gitu ya? Nah, di sini ada sebuah problem. Di sini saya punya kelas cat dan dog ya, yang saya akan gunakan cat saja di sini. Pada umumnya kan untuk membuat sebuah instance gitu ya, seperti ini, dan kita lakukan misal di banyak function gitu ya, di banyak function kita melakukan instansiasi seperti ini. Nah, tapi jadi PR ya, apabila kelas yang kita buat misalnya di precat gitu ya, atau nggak akan digunakan lagi. Kita harus ganti ke kelas yang baru, misalnya jadi new cat. Makanya di sini saya tambahkan anotasi deprecate dan message-nya disuruh migrate ke new cat gitu ya. Otomatis instansiasi-instansiasi yang ada di kode-kode tadi jadi harus di migrate kan gitu ya. Dan misalnya kalau ada 1000 instansiasi gitu, atau mungkin ada banyak sekali instansiasi di program teman-teman, PR-nya teman-teman harus merubah satu-satu gitu ya. Dan entah di mana gitu ya, kita nggak tahu gitu. Instance dari cat ini dia di define di file mana aja, kan repot gitu ya. Kita harus ganti satu-satu. Cat ini jadi new cat, new cat, new cat, dan seterusnya di semua file gitu ya. Nah, ini kan PR gitu ya. Nah, solusinya kita bisa menggunakan factory gitu ya. Ini adalah contoh sederhana dari factory. Uh, Daripada kita membuat instance-nya langsung gitu ya di suatu function atau suatu kelas, nah mending kita mengalihkan tanggung jawabnya ke suatu kelas tertentu gitu. Jadi kita nugasin orang buat uh, ngebuat suatu kelas instance untuk kita gitu. Di sini contohnya saya buat animal factory gitu ya. Di dalamnya punya function create cat. Nah, dia mereturn new cat kan gitu. Sehingga nanti kita di functionnya atau di file-file yang kita define, kita tinggal panggil factory-nya, kemudian kita panggil function create cat-nya gitu. Kalau kita mau ganti new cat-nya jadi uh, new cat 2 gitu ya, atau cat-cat lain gitu ya, kita tinggal ganti di factory-nya aja kan. Sehingga kita nggak perlu mengubah lagi di seluruh file gitu ya, karena seluruh file menggunakan factory. Nah, ini salah satu manfaat menggunakan factory. Nah, jadi factory method pattern ini sebenarnya seperti apa? Agak lebih high level dari factory. Kalau factory biasa kan kita buat kelas factory, kemudian di dalamnya ada function yang akan mereturn sebuah instance. Nah, kalau factory method pattern ini, dia strukturnya seperti ini. Jadi ada yang namanya creator dan ada product gitu ya. Creator ini bisa berupa abstrak atau interface. Kemudian nanti dia punya konkret ya. Konkret itu artinya ya kelas yang bisa diinstansiasi. Jadi ada concrete creator A, concrete creator B, atau mungkin bisa nambah lagi karena produknya bisa banyak gitu ya. Jadi ada creator, ada product. Kemudian di sini product adalah interface-nya ya. Tadi contohnya produknya adalah animal gitu. Animal. Kemudian concrete produknya adalah cat dan dog gitu. Jadi contohnya seperti ini. Harus ada produk, ada creator. Nah, nanti creator A ini akan buat sebuah subclass concrete creator A. Nah, dia akan mereturn A, produk A, dan dia akan mereturn
produk B gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi cat, berarti ini dia akan kelas factory khusus cat, dan ada kelas factory khusus dog gitu ya. Atau kalau kita nambah hewan-hewan lain kan gampang, kita tinggal buat subclass aja yang baru gitu ya. Nah, jadi implementasinya seperti apa? Dari kasus yang tadi, misal saya punya interface animal dan concrete class cat dan dog. Jadi ini adalah produknya. Kemudian ini adalah creator atau factory-nya. Jadi yang pertama kita buat sebuah parent class-nya atau super type-nya, yaitu sebuah abstrak atau interface animal factory gitu. Di dalamnya kita define abstract function create animal sehingga nanti dia di override. Nah, kemudian untuk implementasinya itu tergantung kelas turunannya. Misalnya cat factory ya dia akan mereturn cat. Kalau dia dog factory dia akan mereturn dog. Nah, jadi ini sesuai definisi yang di awal ya. Jadi kita define sebuah abstract class, tapi kita membiarkan subclassnya menentukan kelas mana yang akan diinstansiasi. Nah, itu jadi factory method pattern itu seperti itu. Kemudian gimana sih cara penggunaannya? Ini kan rancangannya gitu ya. Cara pakainya ya tinggal gini, misal saya punya function adopt animal gitu ya, bertipe punya argumen nama animalnya gitu. Misalnya kalau dia cat, nanti ya dia mereturn factory.createAnimal. CreateAnimal di sini apa? Karena factory-nya cat, ya berarti yang keluar kucing. Kalau dia dog factory berarti yang keluar anjing. Kalau else dia secara default gitu saya buat anonymous object di sini ya. Kalau teman-teman belajar OOP di playlist sebelumnya, teman-teman pasti tahu apa itu object expression atau anonymous object. Jangan dihiraukan, pokoknya intinya factory-nya itu di sini gitu ya. Kita tidak membuat secara langsung instance-nya gitu ya, melainkan kita buat kelas yang bertanggung jawab untuk membuat instance-nya. Jadi step by step-nya kita declare product interface, kemudian kita declare concrete product-nya. Jadi product interface tadi kan animal, concrete product-nya misal cat, dog, dan lain-lain. Kemudian kita declare base factory method-nya, kemudian kita declare concrete factory-nya, dan mengoverride method untuk mereturn different type of product. Jadi dia akan mereturn produk yang berbeda ya, sesuai dengan class factory-nya ya. Kemudian ada pros cons-nya untuk factory method pattern ini. Untuk pros-nya yang pertama, dia bisa menghindari coupling antara creator dan concrete product gitu ya. Ya contohnya yang tadi gitu kan, yang cat di awal tadi. Nah, jadi kita bisa menghindari coupling di sini gitu ya. Kalau kita ngubah sesuatu di produknya gitu ya, ya ini harus diubah juga gitu. Artinya kan dia terikat erat gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan factory, couplingnya bisa lebih loosely coupling gitu ya. Kemudian dia juga mengimplement SRP atau Single Responsibility Principle. Jadi SRP ini sederhananya suatu kelas tertentu atau suatu objek tertentu itu harus punya satu tanggung jawab saja. Jadi misalnya kita di function ini kita atur juga pembuatan instance-nya gitu ya. Artinya kan suatu function ini memiliki lebih dari satu tanggung jawab gitu. Nah, sehingga kalau kita mengalihkannya ke kelas lain, ya jadi lebih lebih SRP gitu. Dia lebih menerapkan single responsibility principle. Karena suatu kelas harus punya satu tanggung jawab. Intinya seperti itu. Kemudian dia implement open close principle. Ini juga adalah salah satu dari solid ya. Jadi open close principle ini seperti apa? Jadi dia itu terbuka untuk penambahan tapi tertutup untuk perubahan gitu. Maksudnya gimana? Ya contohnya tadi gitu ya. Misalnya kita ingin menambah animal baru gitu ya. Kita tambah factory baru misal. Ada hewan capung gitu, kita buat capung factory gitu. Nah, kita nggak perlu mengubah kode yang ada sebelumnya. Kita tinggal nambahin aja, dan kode yang kita tambahkan itu nggak akan merusak kode yang sebelumnya. Contohnya juga tadi untuk yang deprecate tadi gitu ya. Misal kita ingin migrate ke new cat gitu ya.
kita nggak perlu ngerombak kode yang sudah ada gitu ya. Kalau seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah open close principle. Kemudian cons-nya seperti apa? Ya kodenya jadi lebih kompleks gitu ya. Karena kita harus buat factory-nya. Gimana kalau produknya banyak, kita harus buat factory satu-satu gitu ya. Nah, itu kontranya di sana gitu ya. Ya, tapi itu kembali lagi jadi trade off pilihan teman-teman untuk ya bisa kita lihat di sini lebih banyak pros-nya daripada cons-nya ya. Kemudian kita akan coba praktekkan untuk membuat factory method pattern ini. Saya akan buat contoh misalnya transportasi gitu ya. Saya buat interface transport, ini untuk produknya. Saya buat misalnya ada dengan truk misalnya, transportasinya. Ini untuk logistik misalnya. Kelas truk, kemudian dia mengimplement transport. Kemudian saya buat juga kelas ship gitu ya. Ini untuk transportasi laut. Nah, ini adalah produknya. Kemudian kita define abstract factory-nya ya. Kita buat interface aja. Di sini saya buat transport factory. Kita buat create transport ya. Ini abstract function. Dan dia akan mereturn sebuah transport. Nah, implementasinya ditentukan oleh subclass-nya. Kita buat misal kelas truck factory. Kita implement transport factory. Kita override function create transportnya. Kemudian ya kita return karena dia truck, kita return truck di sini. Kita buat juga untuk ship atau kapal. Kita override juga. Kita return ship. Oh, ini harusnya ship factory ya. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah punya produknya, kita punya factory-nya. Ya, kita tinggal gunakan gitu ya. Kita misal pengen buat ship gitu ya. Ya, kita tinggal panggil ship factory. Kemudian kita buat kita buat instance-nya dulu. Create transport seperti ini. Kita ingin buat truck misal. Kita buat truck factory. Kemudian kita create truck. Create transport juga. Ini saya salah import, sorry. Tag factory. Create transport. Nah, kita sudah bisa membuat ship dan truck tanpa membuat instansiasinya secara langsung gitu ya. Misal kita ingin print gitu ya. Ya udah, objeknya ya sudah kita buat gitu ya. Instansiasinya terbuat tanpa kita buat secara langsung. Nah, jadi manfaatnya apa? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada perubahan gitu ya. Misal truknya kita pengen ganti jadi giant truck gitu ya. Truk yang lebih besar. Atau truk kontainer deh. Jadi kita ingin ganti apa ya? Factory ini kan artinya mungkin pabrik mungkin ya. Nah, saya pengen ganti pabrik truk ini dia jadi memproduksi truk kontainer gitu ya. Truk yang lebih gede gitu ya. Nah, kita tinggal ganti aja di sini kan. Kita ganti jadi truk kontainer. Nah, kita nggak perlu ngetik lagi implementasi di main-nya gitu. Sehingga ya itu tadi kita menerapkan open close principle. Jadi kodenya lebih mudah di-maintain, nggak rigid gitu ya. Kan kalau kita buat program itu nggak kayak buat rumah mungkin ya. Ketika rumahnya udah jadi ya udah gitu.
Kalau program kita harus tetap maintain terus gitu ya. Barangkali ada bug, ada apa, ada penambahan fitur. Nah, kalau nambah fitur, nggak menerapkan desain pattern seperti tadi kan ribet gitu ya. Kita harus ubah di banyak file, itu yang mengurangi produktivitas kita sebagai programmer atau software developer. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dan tutorial tentang factory method pattern. Semoga bermanfaat. Like kalau suka gitu ya, subscribe kalau bermanfaat. Harus subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.